Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jostowa Iqbal Tawakal di channel Fakademik. Kali ini kita masih di kelas teori kelembagaan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori kelembagaan rational choice, pilihan rasional. Kita masih bersumber dari bukunya Guy Peter. Oke. Sebelum itu silakan subscribe channel kami, Fakademik. Bagi Anda yang belum mengetahui tentang bagaimana dasar-dasar argumen teori kelembagaan, silakan tonton video-video kami sebelumnya. Oke, kita fokus ke teori kelembagaan pilihan rasional. Oke. Argumen dasar dari pendekatan pilihan rasional adalah bahwa individu dapat dan tetap akan memiliki motivasi utama untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Tetapi tujuan tersebut dapat dicapai paling efektif melalui tindakan kelembagaan. Pada sisi yang lain, pendekatan ini juga berargumen bahwa perilaku mereka tersebut dibentuk oleh lembaga. Kira-kira seperti ini guys penjelasannya. Seseorang itu memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Ini sebenarnya adalah asumsi dasar pendekatan rasional choice. Perilaku seseorang itu memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Namun itu tidak bisa dicapai, itu akan sulit dicapai jika tidak memanfaatkan lembaga untuk mencapai keuntungan tersebut. Ini akan sulit. Jadi artinya perilaku individu akan kesulitan. Manusia secara bebas, secara individu bekerja untuk mendapatkan keuntungan sendiri itu akan kesulitan. Jadi mereka harus memanfaatkan lembaga untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Namun di sisi yang lain guys, lembaga itu juga berpengaruh terhadap seseorang, bagaimana dia akan berperilaku. Perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh lembaga, oleh lingkungan atau institusi yang di mana dia menjadi anggotanya. Gambaran contoh sederhananya seperti ini. Seseorang ingin menjadi orang kaya. Ini memang seakan-akan adalah kepentingan pribadi. Tapi ini sulit tanpa adanya sebuah lembaga yang menopang tujuan tersebut. Maka dia membentuk lembaga. Semisal adalah lembaga perusahaan. Semisal adalah lembaga, dalam konteks yang paling kecil adalah tim untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya. Di sisi yang lain, keinginan dia untuk menjadi orang kaya itu sebenarnya juga terpengaruh oleh lembaga. Silahkan dilacak, pasti ada pengaruh dari norma-norma, pasti ada pengaruh dari lembaga. Pengaruh dari lembaga bahwa seseorang tersebut ingin kaya, ingin menjadi orang kaya. Semisal, kalau dia kaya maka dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan secara kelembagaan. Dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan sosial. Artinya cita-citanya tersebut itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh lembaga. Tidak benar-benar bebas. Jadi seperti lingkaran setan. Manusia mempengaruhi individu mempengaruhi lembaga mempengaruhi individu. Ini saling berkaitan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa lembaga itu juga bisa rasional. Nah, kenapa
lembaga juga bisa berperilaku rasional. Karena memang hasil dari tindakan-tindakan rasional anggota-anggotanya. Jadi pengkolektifan perilaku bersama itulah yang kemudian memunculkan adanya lembaga. Nah, maka tidak heran jika kemudian pendekatan rasional choice ini masuk ke dalam teori kelembagaan. Nah, karena memang sebenarnya perilaku rasional individu itu akan menghasilkan lembaga dan juga datang dari lembaga, tidak benar-benar independen dari sebuah lembaga. Silahkan dipikirkan secara matang, kira-kira benar nggak pendapat itu? Sebebas apapun kalian, semerdeka apapun kalian, sebenarnya kalian terpenjara dalam sebuah lembaga. Dan di sisi lain kalian juga akan berusaha membentuk sebuah lembaga. Sebenarnya ada beberapa cabang dari pendekatan rasional choice ini. Nah, kalau dalam bukunya Guy Peter ini dapat dikelompokkan, ada beberapa cabang namun dapat dikelompokkan. Yang pertama adalah Principal Agent Model. Jadi model prinsipal agen. Nah, jadi rational choice, namun masuk ada varian lagi di bawahnya, yakni Principal Agent Model. Kemudian ada Game Theoretic Model, model teori permainan, game teoretik. Kemudian yang ketiga adalah Rule Based Model, model lembagaan yang berbasis peraturan. Kalau ada istilah rule di dalam buku ini artinya adalah peraturan yang formal, yang tertulis, guys. Nah, jadi ada tiga tadi adalah, yang pertama adalah kelembagaan yang berdasarkan hubungan prinsipal agen. Yang kedua adalah lembaga yang berdasarkan yang berdasarkan permainan, teori permainan. Kemudian yang ketiga adalah lembaga yang berdasarkan peraturan. Ini nanti kita akan bahas satu persatu, guys. Namun sebenarnya itu berbeda, namun ada persamaan di antara mereka. Kesamaannya adalah bahwa individu adalah aktor sentral, aktor utama dalam proses kelembagaan. Dan individu tersebut bertindak secara rasional. Nah, ini inti dari pendekatan rational choice. Dapat diartikan bahwa institusi sebenarnya adalah kumpulan aturan yang membentuk perilaku individu, tetapi individu bereaksi secara rasional. Ada aturan di dalam lembaga, tetapi individu bereaksi secara rasional menyikapi aturan tersebut. Ada beberapa persamaan, guys. Ini hanya salah satu persamaan yang paling umum adalah itu bahwa individu dalam lembaga itu pasti akan bertindak secara rasional, tidak bisa tidak. Kita bahas dari ini dulu, dari institution as rule, jadi lembaga yang berbasis peraturan. Pada pendekatan ini menganggap bahwa institusi adalah sarana untuk mengharuskan, melarang, dan mengizinkan perilaku individu. Ya. Ingat, guys, ini kita lupakan dulu bahwa manusia adalah bahwa individu bertindak rasional. Nanti akan ketemu di belakang. Ya. Ini argumen dasar dari lembaga yang berbasis peraturan. Itu adalah bahwa institusi adalah sarana untuk mengharuskan, melarang, dan mengizinkan perilaku seseorang. Nah, dari sisi ini, kemudian rasionalitas individu itu dapat dijelaskan bahwa dia menggunakan lembaga untuk mengharuskan, mengizinkan, ataupun melarang perilaku tertentu agar dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah decision rules. Ini sebenarnya masih masuk dalam varian lembaga yang berbasis peraturan. Ya. Argumen dasar dari pendekatannya adalah tidak mungkin suatu institusi membuat keputusan yang dapat memenuhi preferensi semua anggotanya. Kalau itu terjadi, justru akan memunculkan kekacauan. Yang akan terjadi adalah karena tidak bisa memenuhi itu, kemudian yang akan terjadi adalah adanya otoritas beberapa individu yang dominan untuk membuat keputusan yang semaksimal mungkin memenuhi keinginan kolektif. Jadi pendekatan ini berpikir bahwa tidak mungkin itu memenuhi semua keinginan anggota institusi. Tidak mungkin semua anggota institusi berada pada situasi pengambilan keputusan. Yang bisa masuk, ini konsekuensi normal bahwa kemudian ada orang-orang yang dominan, individu-individu dominan yang memiliki peluang untuk masuk di dalam situasi pengambilan keputusan. Keputusan itulah yang kemudian bisa diarahkan untuk menjadi keuntungan kolektif. Keuntungan kolektif. Memang secara individu mungkin tidak menguntungkan, tapi ini secara kolektif menjadi sebuah keuntungan bersama. Nah, kelebihan dari institusi dalam pendekatan ini adalah aturan sudah disepakati terlebih dahulu bahwa kita akan seperti ini, lembaga ini akan didesain seperti ini, keuntungan yang akan kita dapat seperti ini, sehingga memberi batasan bagi individu untuk berperilaku. Nah, kemudian yang ketiga adalah individual within organization. Jadi individu di dalam organisasi. Ini maksudnya seperti ini, bahwa di dalam institusi ada satu aktor rasional yang berusaha memanfaatkan institusi untuk memenuhi tujuan pribadinya. Ada satu institusi pendekatan ini, ada satu orang di dalam institusi yang akan menggunakan lembaga atau institusi untuk memenuhi tujuan pribadinya. Nah, ini biasanya adalah pimpinan sebuah lembaga ini. Ya, dia punya kepentingan pribadi. Kita tidak sedang berbicara tentang kekayaan, mendapatkan tidak, tapi ini keuntungan pribadi. Keuntungan bisa macam-macam. Dia punya keinginan tidak hanya berupa uang, bisa saja berupa ingin mensejahterakan orang lain, bisa saja ingin memperbaiki sebuah lembaga. Artinya begini, bahwa ada satu orang yang memiliki keinginan, kemudian dia memanfaatkan lembaga tersebut untuk mencapai keinginan dia, untuk mewujudkan keinginan dia. Kemudian yang keempat ya, principal agent model ini merujuk pada lembaga yang berdasar pada hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal kalau kita bahasakan sederhana adalah orang yang berada di atas, orang yang pemberi. Agen itu adalah orang yang melaksanakan, atau anggap saja orang yang pada hierarki itu yang lebih bawah. Untuk mempermudah pemahaman saja, atasan dan bawahan. Argumen dasarnya adalah interaksi antar institusi dan antar individu, maupun antar individu dan institusi juga bisa, dapat dipertimbangkan dari perspektif prinsipal agen model. Bagaimana sih perspektif prinsipal agen model? Ada atasan dan ada bawahan. Ada yang memberi pekerjaan, ada yang bekerja. Ada yang memimpin, ada yang mengikuti, seperti itu. Seperti misal, jika kepala biro diposisikan sebagai agen bagi karyawan, konsekuensi utama dari perluasan biro tidak dilihat sebagai peluang kepala biro untuk memperoleh keuntungan lebih, namun dilihat sebagai adanya lebih banyak jabatan manajerial untuk bawahan. Ya. Jadi dengan pemposisian sebuah kepala dinas, dengan pemposisian kepala dinas sebagai prinsipal, maka jabatan-jabatan di bawahnya akan lebih luas, akan lebih fleksibel dalam hal memunculkan posisi-posisi manajerial yang lain.
Jadi tidak semua diambil oleh kepala dinas, tidak semua dimanajeriali oleh kepala dinas. Dalam posisi sebagai prinsipal, maka agen bisa membentuk divisi-divisi manajerial lagi. Ini dianggap sebagai lembaga yang efektif. Kemudian game theory institution, jadi lembaga yang berbasis pada teori permainan. Argumentasinya kira-kira seperti ini. Kepatuhan dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian permainan yang dimainkan antar aktor yang berusaha untuk memastikan kepatuhan aktor lain. Jadi gini, ini tetap merujuk pada individu ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Namun di dalam sebuah lembaga, mereka berinteraksi dengan individu lain. Nah, dalam proses interaksi tersebut, mereka sebenarnya sedang melakukan sebuah permainan. Mereka sedang melakukan sebuah negosiasi secara tersembunyi. Nah, bagaimana caranya? Orang lain itu akan mengikuti kemauan orang tersebut, sehingga tujuan dia untuk memenuhi keuntungan pribadi bisa tercapai. Begitu juga sebaliknya, orang yang lain tersebut juga berusaha melakukan seperti itu. Ini adalah game theory. Namun dalam pendekatan ini menekankan adanya permainan yang tidak hanya sekali saja. Permainannya bukan hanya satu putaran, tapi bisa banyak putaran, bisa berulang-ulang. Karena begini, kalau hanya sekali, maka sulit tercapai kepatuhan. Kenapa sulit tercapai kepatuhan? Karena pembelotan dan ketidakpatuhan relatif tidak menimbulkan biaya, tidak memunculkan konsekuensi. Setelah ini selesai, permainan hanya satu kali. Kalau saya berkhianat, kalau saya membelot, tidak mengikuti aturan, tidak patuh, tidak masalah. Setelah ini tidak ada konsekuensinya. Beda ketika permainan berulang-ulang. Kalau saat ini dia tidak patuh, maka di permainan setelahnya dia akan tereliminasi. Dia akan keluar dari institusi tersebut. Dia akan terdepak dari lembaga tersebut. Jadi intinya begini, bahwa teori permainan dalam sebuah lembaga ini akan memunculkan kepatuhan-kepatuhan yang berkelanjutan. Memang kesulitan ada pada orang yang merancang permainan ini. Ini kendala tersendiri. Nah, kira-kira itu tadi beberapa varian dari teori kelembagaan rational choice. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai, kita akan membandingkan bagaimana teori rational choice, kelembagaan rational choice ini mendefinisikan institusi. Institusi didefinisikan sebagai kumpulan aturan-aturan yang digunakan oleh individu untuk menentukan siapa dan apa yang masuk dalam situasi pengambilan keputusan. Bagaimana informasi distrukturkan, tindakan apa yang dapat diambil dan bagaimana urutannya, dan bagaimana tindakan individu akan digabungkan menjadi keputusan kolektif. Intinya seperti ini, guys. Individu adalah kumpulan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mencapai keuntungan individu. Itu yang disebut sebagai institusi. Kumpulan-kumpulan aturan yang dapat digunakan oleh individu untuk mencapai keuntungan pribadi individu tersebut. Nah, keuntungan pribadi individu kemudian didesain dalam bentuk keuntungan kolektif. Karena dalam sebuah lembaga maka harus merujuk pada keuntungan kolektif. Bisa saja pada awalnya itu sebenarnya adalah kepentingan pribadi, tapi karena dia berhasil mendesain lembaga, kemudian bisa menjadi keuntungan kolektif, bisa menjadi kepentingan kolektif bersama semua anggota-anggota yang ada di dalam lembaga tersebut. Kemudian bagaimana formasi institusi di dalam pendekatan kelembagaan rational choice? Bagaimana institusi dibentuk? Institusi muncul dari keinginan satu atau lebih individu
untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Ya, ini menarik. Lembaga itu ada karena adanya keinginan. Ini muncul dari keinginan individu atau beberapa individu yang berusaha mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, agar mengikuti kepentingannya, agar kepentingannya itu bisa terwujud. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa lembaga akan dimanfaatkan untuk menjadikan kepentingan pribadi menjadi kepentingan kolektif. Nah, ini jadi intinya adalah bahwa lembaga itu datang dibentuk dari kepentingan orang atau beberapa individu saja pada awalnya. Dalam lembaga apapun saya rasa juga bisa dijelaskan dengan konsep ini. Kalian membentuk organisasi mahasiswa semisal. Itu sebenarnya awalnya dari kepentingan 1, 2, 3 orang saja. Bahwa kita ini perlu, kita ini penting membuat organisasi kemahasiswaan agar bla 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 bla. Nah, kemudian kepentingan ini di-share, dibagikan kepada orang-orang lain hingga kemudian hari ini ada banyak orang hingga semua anggota organisasi menganggap bahwa organisasi itu penting dan ini menjadi kepentingan kolektif, kepentingan kita bersama seluruh mahasiswa. Itu contohnya. Kemudian bagaimana institusi itu bisa berubah? Bagaimana institusi itu lentur? Nah, kalau dalam pendekatan rational choice institution ini bahwa ada proses conscious proses, artinya proses bahwa perubahan institusi adalah proses yang disadari, proses yang disengaja. Ini bisa disengaja. Lembaga mau dirubah menjadi seperti apa? Ini adalah proses kesengajaan. Bisa didesain ini, bisa diatur, bisa diubah. Nah, kenapa diubah ini ya? Tentu berhubungan dengan kebutuhan individu-individu tersebut dalam memaksimalkan kemanfaatan tadi seperti yang dijelaskan di depan. Nah, kalau sudah tidak bisa dipakai untuk mencapai keuntungan, mencapai kemanfaatan ya dirubah. Nah, ini pandangan kaum rational choice dalam melihat sifat kelenturan sebuah lembaga. Kemudian bagaimana reaksi antara individu dengan institusi? Pendekatan rational choice institution ini melihatnya sebagai bidireksional. Interaksinya itu dua arah. Institusi membentuk perilaku individu. Nah, kemudian namun di sisi yang lain juga sebaliknya, individu membentuk perilaku institusi. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Hubungannya seperti individu membentuk perilaku institusi. Karena kepentingan pribadi individu-individu tadi itulah kemudian menjadi kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif inilah cermin dari institusi. Di sisi yang lain, institusi ini juga menentukan perilaku individu. Aturan-aturan yang ada di dalam institusi kemudian mempengaruhi perilaku individu. Ini dua arah. Ini hubungannya dua arah. Ingat guys, peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pendekatan rational choice ini adalah peraturan yang tertulis, peraturan-peraturan legal dalam tanda kutip. Jadi peraturan yang memang tertulis dan disepakati bersama secara eksplisit. Berbeda dengan pendekatan normatif, di mana norma-norma yang tidak tertulis dipertimbangkan. Kalau ini tidak, ini merujuk pada rules, aturan-aturan. Ya. Kemudian berhubungan dengan desain institusi. Ya. Institusi didesain untuk membantu individu memenuhi keuntungan pribadinya. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuk desainnya seperti apa? Desain ini akan berbeda. Tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai varian-varian dalam pendekatan rational choice. Antara lembaga yang berbasis peraturan, lembaga yang berbasis game teori, lembaga yang berbasis principal agent, lembaga yang tiga kelompok itu tadi, itu masing-masing memiliki desain institusi yang berbeda-beda. Semisal, sebagai contoh,
pada game teori institusi yang berbasis pada game teori. Maka bagaimana desain permainan itulah bagaimana sebuah lembaga itu mampu mendesain permainan yang baik. Bagaimana desainnya maksud saya begini. Maksudnya desain sebuah lembaga itu bagaimana? Itu desainnya adalah dapat dilihat dari bagaimana aturan permainan yang mereka bentuk. Ya. Kemudian pada lembaga yang berbasis aturan, ya sama. Desainnya adalah bagaimana aturan-aturan itu ada, bagaimana aturan-aturan itu didesain untuk mencapai keuntungan, utility kalau di dalam bukunya Guy Peter, mencapai keuntungan, untuk mencapai kemanfaatan. Nah, kalau yang game teori, bagaimana permainan itu didesain untuk mencapai kemanfaatan atau keuntungan. Kalau yang prinsipal agent itu bagaimana hubungan antara prinsipal atasan atau pemberi kerja atau yang lain, hubungan antara mereka dengan agent yang di bawahnya yang menjalankan itu dibikin, bagaimana itu didesain. Ya, desainnya adalah terkait dengan hubungan, pola apa yang harus mereka lakukan di dalam sebuah lembaga. Artinya apa? Kesimpulannya begini, bahwa masing-masing varian pendekatan rational choice kelembagaan tadi itu juga memiliki desain lembaga yang berbeda di antara mereka. Nah, kemudian kita melihat bagaimana lembaga yang bagus itu yang bagaimana, guys? Lembaga yang bagus adalah lembaga yang dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan efisien. Jadi, lembaga yang bagus adalah lembaga yang dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Ingat, guys, ini adalah tetap fokus kepada individu. Bagaimana kemudian para individu tersebut memberikan tugas, dalam tanda kutip, mencangkok sebuah aturan atau mencangkok sebuah peraturan di dalam sebuah lembaga. Nah, kemudian bagaimana lembaga itu mampu menjalankan hal tersebut. Kalau bisa mampu menjalankan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang baik. Oke, kira-kira itu tadi yang bisa saya sampaikan, guys. Ya, pada intinya seperti ini. Pendekatan rational choice itu tetap berfokus pada individu, di mana individu itu memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun individu tersebut memanfaatkan lembaga. Nah, dan di sisi yang lain, lembaga juga mendrive, juga mengendalikan individu untuk mendapatkan untuk berperilaku seperti yang diinginkan oleh lembaga itu. Saling berputar, saling mempengaruhi, bidireksional kalau dalam bahasa di sini interaksinya. Oke, itu dulu, guys. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai teori kelembagaan pilihan rasional. Secara lebih lengkap kalian bisa baca langsung di bukunya Guy Peter berjudul Institutional Theory. Oke, kita bisa berjumpa lagi di video-video lainnya, insya Allah, dengan materi-materi teori kelembagaan yang berbeda, yang tentu akan kami sajikan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, jangan lupa subscribe channel Lupa Akademik, jangan lupa like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.